Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini PIKTI Holistic Health Talk kembali hadir untuk membicarakan tema yang sangat menarik, yaitu Chinese Tongue Diagnosis dan COVID-19. Hari ini kita kembali akan ditemani oleh seorang pakar kesehatan tradisional yang belajar metode body space medicine langsung dari Shijiazhuang, Hebei, China. Beliau juga adalah ketua umum dari perkumpulan body space medicine di Indonesia. Dan selain body space medicine, Shinsei Hilman juga seorang sarjana Dhamma Usada, yaitu kesehatan tradisional dari Sekolah Tinggi Nalanda, Jakarta, dan saat ini sedang meneruskan Dhamma Usada untuk master atau magister Dhamma Usada. Hari ini Shinsei Hilman akan memberikan kita pengalaman, pengetahuan tentang diagnosa lidah berkaitan dengan COVID-19. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, saat ini dunia dicemaskan kembali dengan bahaya serangan yang ketiga, yaitu hasil replikasi dari COVID-19 yang dikenal dengan Omicron. Omicron ini menurut literatur lebih gampang menginfeksi manusia dan saat ini bahkan sudah hadir di Indonesia. Dan kalau kita melihat perjalanan COVID-19 di Indonesia yang diumumkan pada bulan Maret 2020, dan Indonesia termasuk salah satu negara terbaik di dunia dalam penanganan COVID-19. Tetapi dengan masuknya Omicron, kita semua kembali harus menjaga protokol kesehatan agar kesehatan masyarakat di sekitar kita, khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, terbebas dari COVID-19 jenis Omicron dan COVID-19 secara umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 secara umum pada 7 hari pertama sejak terinfeksi akan menderita panas yang lebih dari 37,2, akan batuk, akan terjadi mialgia, sesak nafas, penciuman bisa hilang, dan gejala-gejala ikutan lainnya. Pada hari ke-7 sampai ke-14 bisa terjadi gangguan oksigen di paru, yang paru tidak mampu menangkap oksigen sehingga muncul hipoksia. Kemudian bisa terjadi kegagalan saluran pernafasan dan hipotensi, dan akhirnya harus masuk ke yang disebut acute respiratory distress syndrome, dan itu harus masuk ke ICU dengan pernafasan mesin. Nah, dan pengobatan COVID-19 selama ini adalah, pertama, kedokteran konvensional akan meresepkan antivirus, di samping obat-obat lainnya untuk meningkatkan imunitas terhadap antigen, dan juga obat-obat untuk mengobati simptomatis seperti batuk, sesak nafas, mialgia, dan lain-lain.
tentu akan sangat banyak tergantung gejala COVID-19 yang muncul. Dan hari ini kita akan bertanya kepada Shinsei Hilman yang tentang bagaimana Shinsei Hilman mendiagnosa COVID-19 melalui perubahan lidah, dan juga sudah berapa banyak lidah yang dari pasien terinfeksi COVID-19 dengan jenis-jenis yang berbeda, dan juga apakah menuliskan resep-resep herbal untuk mengurangi gejala yang muncul dari COVID-19. Baik, kita akan sapa Shinsei Hilman Rama Pratama sebagai expert dari praktisi kesehatan tradisional, khususnya body space medicine, dan lebih khusus lagi sebagai expert dalam diagnosa lidah. Selamat sore, Shinsei Hilman. Sehat? Apa kabar? Terima kasih, sangat sehat. Ya, Shinsei Hilman. Minggu lalu, Shinsei Hilman telah menjelaskan secara singkat dan jelas bagaimana teori diagnosa lidah. Di mana dengan diagnosa lidah, ada dua hal yang penting adalah, satu, sebagai alarm bagi kita semua, bahwa perubahan lidah berupa stagnasi qi atau energi, defisiensi atau ekses energi di berbagai organ di tubuh kita bisa tercermin di lidah, walaupun fungsi dari organ-organ tersebut belum terganggu, sehingga merupakan alarm. Yang kedua adalah, kalau sudah terganggu, maka diagnosa lidah menjadi suatu deteksi, diagnosis untuk memberikan pelayanan kesehatan ataupun pengobatan agar gejala yang timbul akibat gangguan kesehatan bisa segera ditindaklanjuti. Nah, yang ingin kita tanyakan kepada Shinsei Hilman adalah, apakah infeksi COVID-19 bisa terdiagnosa di perubahan lidah? Silakan, Shinsei Hilman. Ya, terima kasih, Dok. Memang sangat bisa sekali, karena setiap yang muncul di lidah itu ada korelasinya terhadap organ. Jadi gangguan pada organ itu pasti tercermin dalam lidah. Jadi di dalam COVID-19, sebenarnya di dalam sejarah di China, itu sebelum Masehi pun sudah ada wabah penyakit yang menular yang sangat mematikan. Dan di sanalah mereka melihat adanya simptom-simptom di mana yang melemahkan imunitas tubuh kita. Dan itu tercermin dalam lidah. Nah, di COVID-19, selama tahun lalu sampai sekarang, saya melihat ada 4 hal yang perlu diperhatikan, terutama pada bagian jantung, bagian paru-paru, bagian liver, dan kondisi dari tubuhnya sendiri, apakah terlalu lembab atau terlalu kering. Karena 4 hal ini, kalau itu semua muncul, itu pasti dicek lab, itu pasti positif. Jadi saya melihat lebih dari 10.000 lidah ya selama 2 tahun ini, itu sangat tepat. Ya. Ada seseorang yang mengatakan sudah dicek lab, katanya negatif. Saya bilang tunggu 1 minggu lagi, Anda terlambat, pasti positif. Karena sudah muncul. Semua itu 4 kriteria yang tadi saya katakan sudah muncul. Jadi adanya panas di jantung, adanya panas di paru-paru, adanya panas di liver, dan ditambah lagi tubuhnya mengalami kelembapan. Berarti limpanya lembab. Secara tradisional Chinese medicine, limpa tidak menyukai lembab. Limpa adalah imunitas kalau di kedokteran konvensional. Dan limpa di dalam Chinese medicine adalah yang mengendalikan darah dan perjalanan darah maupun konversi energi menuju paru-paru untuk menghasilkan pertahanan tubuh
terhadap serangan patogen dari luar. Di dalam Chinese medicine ada disebut Wei Qi Ying Xie. Wei itu adalah masih patogen, itu penyakit masih ada di luar, belum masuk. Biasanya serangan-serangan ini begitu masuk sedikit ke paru-paru saja, itu tubuh kita akan munculnya demam. Nah, begitu dia sudah menyerang ke qi, energi, berarti dia masuk ke limpa, demamnya hilang. Yang muncul adalah mulai dia mual-mual, muntah-muntah, berak mencret, itu udah tahap kedua. Ya. Begitu masuk tahap ketiga, ke Ying, itu udah masuk ke organ lagi, lebih dalam. Ya. Yang paling berbahaya kalau sudah masuk ke Xie, ke darah. Makanya itu tahapan dari pengalaman Chinese medicine yang begitu lama sebelum Masehi sudah ada. Ini dimanfaatkan, bermanfaat sekali menyelesaikan masalah-masalah COVID-19 di China maupun di Indonesia. Beberapa negara ASEAN memakai pola yang sama. Dan ini sangat membantu sekali. Baik, jadi kesimpulannya diagnosa lidah bisa juga mendiagnosa COVID-19 melalui perubahan lidah, sehingga kesehatan tradisional Chinese traditional medicine bisa mendeteksi COVID-19 melalui perubahan lidah. Dan selama 2 tahun, Sinse Hilman telah melihat lebih dari 10.000 lidah yang menderita COVID-19. Baik, bagaimana seorang yang terdiagnosa oleh Sinse Hilman menderita COVID-19 melalui perubahan lidah? Apa yang Sinse Hilman lakukan terhadap pasien seperti itu? Ya, saya segera meresepkan terutama yang dipakai juga di Wuhan. Cuman dosis yang saya gunakan itu berbeda dengan di Wuhan. Karena kita ketahui dalam pelajaran Chinese medicine selalu berhubungan dengan alam. Nah, kejadian di Wuhan itu posisi dalam kondisi dingin. Nah, di dalam teori ada yang mengatakan kalau di luar dingin, dalam kita panas. Ya, ini hukum keseimbangan. Kalau di luar panas, dalam kita dingin. Nah, di Wuhan kondisinya dingin, dalamnya panas. Sehingga dia menggunakan herbal yang lebih kuat untuk mendinginkan. Karena kasus COVID-19 pertama serangannya adalah panas yang tinggi. Ya, serangan. Sehingga timbullah demam. Ya. Dan penggunaan herbalnya di sana itu cukup kuat. Tapi kalau kita bawa ke Indonesia dengan kondisi yang sama, itu tidak cocok. Terlalu kuat. Sehingga nanti tubuh di Indonesia ini terlalu berat buat menerima herbal-herbal ini. Maka digunakanlah dosis yang sangat ringan. Karena tubuh kita dasarnya di luar panas, dalam kita dingin. Kalaupun panas, dia tidak sepanas yang di China sana. Nah, inilah kita gunakan herbal-herbal yang lebih ringan, efektif, dalam 2-3 hari terjadi perubahan di lidah membaik. Sinse Herman, berarti dalam tradisional Chinese medicine, Sinse Herman meresepkan obat-obat herbal dari tradisional Chinese medicine itu berbeda antara yang berbeda kondisi cuaca seperti China dan Indonesia, dan juga tentu berbeda setiap orang dengan gejala berat ringan yang berbeda. Berarti dosisnya akan berbeda menurut Sinse Herman yang diresepkan. Ya, dalam arti kata gini, herbal yang sama, cuma dosisnya kita lipat gandakan pada saat dia mengalami penurunan oksigen ya di dalam darahnya. Jadi kita harus perbanyak karena di situ ada beberapa herbal yang sifatnya mentonik pada bagian paru, sehingga paru kita bisa menerima reseptornya menerima untuk oksigen lebih banyak ya. Nah di sini ya, silakan. Ya, di sini juga terlihat ya, lidah yang mengalami hal seperti ini itu biasanya lapisannya sangat tebal. Dalamnya panas tertutup oleh lembab. Nah, itu yang harus kita bersihkan dulu lembabnya. Ya, karena lembab ini adalah melemahkan bagian imunitas dari tubuh kita. Karena limpa yang terkena dampak yang paling utama di situ. Maka dari itulah kita perlu herbal-herbal yang sifatnya menguras kelembapan. Ya, seperti ada huoxiang,
itu sifatnya untuk membuang melalui kencing. Ya, lembab kita ketahui bahwa melalui kencing baru bisa terbuang, bukan melalui keringat. Ya, ya kira-kira seperti itu. Baik, saya Herman, dengan adanya diagnosa lidah, apakah pasien itu dengan meminum obat herbal yang diresepkan oleh Shinsei Hillman, kemudian karena saat ini dengan gampang foto lidah bisa dikirim baik email maupun WA dan lain-lain, apakah mereka harus mengirimkan foto lidah mereka setiap hari setelah meminum obat herbal sehingga Shinsei Hillman bisa memonitor perjalanan perbaikan penyakitnya dari hari ke hari sampai menjadi sembuh? Apakah setiap pasien dilakukan seperti itu? Biasanya saya minta 2 sampai 3 hari setelah dia minum, karena ini akan menjadikan patokan saya kelanjutannya apakah saya perlu tambahkan dosisnya atau saya teruskan dengan dosis yang seperti itu. Kalau tidak terjadi perubahan, saya akan lipat dosisnya. Ya, aturan minumnya sehari 1 bungkus dengan 2 kali diseduh, jadi dirubah 1 bungkus pagi, 1 bungkus sore. Ya, itu yang membuat saya membantu sekali dengan melihat lidah terjadi perubahan yang sangat baik. Ya, seperti lapisan pada lidah yang tebal pada COVID-19, itu begitu minum 2 hari kemudian terjadi sudah mulai membaik. Ya, lapisannya menjadi tipis. Jadi saya tinggal informasikan, teruskan saja. Mungkin di 5 hari kelima dia sudah membaik semua total. Tapi biasanya hari kedua mereka sudah hilang gejala demam, ya sudah mulai ada nafsu makan, kepala agak nggak sakit. Nah, seperti itu biasanya terjadi. Shinsei Hillman, dalam statistik COVID-19, dari total yang menderita, kurang lebih 2-3% dari penderita akhirnya meninggal. Nah, yang ingin saya tanyakan, pasien-pasien yang terdeteksi atau terdiagnosa COVID-19, kondisinya waktu ke Shinsei Hillman, apa kondisinya baru mereka batuk, panas, ataupun sesak sedikit, atau ada juga pasien yang sudah dirawat di rumah sakit atau bahkan sudah dirawat di ICU yang datang ke Shinsei Hillman, yang meminta pertolongan maksudnya. Terbanyak adalah baru gejala. Ya, baru gejala mereka mengalami panas, demam, saya minta foto lidah, ya mungkin sekitar 50% ya, itu yang gejala. Yang kemudian yang mengalami sudah terdeteksi benar-benar melalui lab itu sekitar 30%. Ya, 20% lagi itu biasanya ada yang di rumah sakit yang mengalami gangguan tersebut. Umumnya seperti itu. Nah, yang datang ke Shinsei Hillman 50% yang baru gejala awal, itu apakah dengan mengkonsumsi herbal yang diresepkan Shinsei Hillman, ada berapa persen yang menjadi sedang beratnya dan atau bahkan masuk rumah sakit, atau bahkan setelah minum 50% dari total itu malahan semua sembuh dari gangguan gejala COVID-19? Boleh kata sembuh semua. Karena prinsip dasarnya itu adalah kita membersihkan panas, membersihkan lembab, ya, sehingga imunitas tubuhnya akan terbangkit sendiri. Dan ini yang membuat mereka ini cepat mengatasi hal tersebut. Nah, kalau khusus yang bagian yang terjadi di rumah sakit, itu juga terjadi perubahan yang luar biasa di lidahnya. Yang semula sangat berat sekali, sesak napas, oksigennya sudah turun, ya, keluarganya minta tolong, gitu. Kemudian saya gunakan dengan 5 kali lipat dari dosis yang ada, gitu. Tentunya memang dalam beberapa hal seperti ini kita harus benar-benar melihat dari kondisi lidahnya. Ini sangat membantu sekali. Nah, dengan melihat kondisi lidah, Shinsei Hillman bisa membuat resep dengan herbal, obat herbal yang sesuai dengan perubahan lidah dari hari ke hari. Maksudnya kira-kira berarti berbeda dosisnya dari berat ringannya. Saya ada 4 macam. Ya, jadi kita mesti lihat dalam kondisi lidah, apakah dia sindromnya pada saat itu sudah dingin atau dia masih panas. Jadi kalau sudah dingin kita harus ganti.
Kalau dia sudah masih panas, kita ganti lagi yang lain. Ya, jadi mesti lihat sindromnya apa gitu. Jadi ini sangat penting sekali informasi. Ada beberapa teman ya sudah 3 minggu diisolasi dekat apa di dekat hotel, ya beliau di hotel, tapi masih positif terus. Setelah saya melihat kondisi lidahnya, oh tidak boleh minum itu herbal, harus ganti ya herbal yang lain. Nah, disitulah saya mengirimkan herbal, langsung dalam 3 hari kemudian beliau sudah negatif dinyatakan. Karena kita bisa melihat kondisinya itu, dan lidah adalah paling baik sekali untuk dilihat pada saat mengalami gangguan kesehatan seperti ini. Baik, dari apa berarti setiap jenis dari COVID-19, apakah terdapat perbedaan dari COVID-19 yang bermutasi dari COVID-19 yang satu ke COVID-19 yang kedua, dan sekarang ada Omicron? Apakah juga perubahan pada lidah bisa berbeda antara satu COVID-19 mutasinya dengan mutasi COVID-19 lainnya? Ya, boleh kata terbagi-bagi memang, Dok. Jadi dalam kondisi seperti ini, ada beberapa setelah dia mengalami kesembuhan, ya, dia mengalami penurunan terhadap fungsi ginjalnya. Jadi ada beberapa juga yang mengalami karena mungkin di dalam kehidupannya pada saat itu dia sudah kena, cuma dia karena minum konsumsi herbal dia membaik, tapi dia nggak memperhatikan kembali. Dan ini bisa menjadikan kelemahan pada organ tertentu. Dan ini terlihat dalam lidah. Jadi banyak sekali yang sekarang ini terjadi yang saya lihat mengalami kemunduran di ginjal. Jadi ini paling penting sekali, lidahnya menjadi pucat. Saya lihat ini gangguan di ginjal, hati-hati. Buru-buru periksa secara lab membuktikan. Ternyata betul fungsi ginjalnya menjadi turun, menjadi tinggal 49, 47, ya. Banyak yang seperti ini terjadi. Jadi Omikron pun mungkin akan terjadi seperti ini. Ya, jadi kita yang paling penting belajar sedikit mengenai pengetahuan lidah ini akan membantu kita. Baik, dan di China sendiri ada beberapa jenis obat herbal. Mereka sedang melakukan uji coba untuk apakah ini bisa spesifik mengobati COVID-19, dan ada puluhan obat yang memang terdeteksi bisa mengurangi atau bahkan menyembuhkan gejala-gejala COVID-19. Memang mereka tidak mengatakan bahwa bisa membunuh virus, tapi dengan gejala-gejala stagnasi Qi di seluruh tubuh, maka gejala yang hilang, imunitas masih naik, dan COVID-19 pun akan hilang atau mati dengan sendirinya. Dan ada kabar gembira bahwa pabrik obat AstraZeneca telah sedang melakukan uji klinis untuk obat COVID-19 dan sedang meminta persetujuan emergency use dari FDA Amerika atau Eropa. Semoga uji klinis ini akan cepat selesai dan emergency use bisa diterbitkan sehingga obat ini juga bisa menyelamatkan banyak orang di seluruh dunia, termasuk apa yang telah dilakukan oleh Shinse Herman dengan meresepkan lebih dari 10.000 resep dan melihat lidah lebih dari 1.000 lidah untuk membantu masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19. Maka akhirnya untuk closing statement, saya minta kepada Shinse Herman bagaimana closing statement untuk masyarakat yang mendengar bincang Holistic Health Talk ini agar bisa menjaga kesehatan dan terbebas dari COVID-19. Silakan, Shinse Herman. Ya, terima kasih, Dok. Ya, pesan untuk kita semua, pertama ikuti protokol kesehatan. Tetap menjaga, menggunakan masker, cuci tangan, selalu menjaga kebersihan dari tubuh kita.
Dan kemudian yang paling utama juga kita tetap menjaga makanan kita ya. Jadi jangan makan terlalu banyak gorengan, pedas-pedas, panggangan ya sementara kondisi seperti ini atau meminum air es ya, air dingin. Itu juga hindari sementara ini karena keseimbangan tubuh ini sangat penting. Kalau keseimbangan tubuh kita di dalam yin atau yang atau panas atau dingin tubuh kita tidak seimbang, maka mudah sekali imunitas kita turun. Otomatis kita mudah terserang. Ya tentunya kembali lagi seperti saya katakan tadi yang Wei Qi Xie ini sangat penting. Jadi pertahanan tubuh dari luar, ya pertahanan tubuh terhadap qi kita, pertahanan terhadap tubuh kita terhadap organnya, ya pertahanan tubuh kita terhadap di dalam darah kita ini sangat penting. Sehingga kalau kita bisa menjaga makanan dengan baik, ya kemudian pikiran juga, terutama ya kita jangan stres, tetap saja seperti biasa normal. Yang paling penting utama kita tetap menjaga sesuai protokol kesehatan. Tentunya saya sendiri sampai sekarang ini masih tetap menerima klien-klien saya setiap hari. Ya, saya tetap menjaga sesuai protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan terlalu khawatir. Yang penting ikuti latihan-latihan olahraga yang simpel ya seperti latihan energi, olah energi, tai chi, tung ikung, dan juga boleh juga belajar meditasi sehingga membantu untuk ketenangan pikiran sehingga terjadi keseimbangan tubuh kita membaik. Ya, kira-kira itu Dok untuk menjaga semua dalam masa pandemi seperti ini. Baik, terima kasih Sin Herman atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Teman-teman sekalian, mari kita menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, dan menjaga kesehatan masyarakat di lingkungan kita dengan mematuhi prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan sebelum saya mengakhiri acara bincang Holistic Health Talks dengan tema Chinese Tongue Diagnosis and COVID-19, PIKTI beserta seluruh anggotanya mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember 2021 bagi yang merayakan dan juga selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Semoga kita semua menatap tahun 2022 dengan penuh semangat, dengan penuh kesehatan agar kehidupan kita dalam keluarga termasuk membangun bangsa dan negara lebih baik dari tahun 2021. Sekian. Terima kasih, salam sehat buat kita semua, dan sampai ketemu di PIKTI Holistic Health Talk seri ke-9. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.